Promosi Dr. Saudara Itmam Aulia Rahman dimulai. Ketua sidang dan para anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi Doktor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atas nama Saudara Itmam Aulia Rahman dibuka oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Itmam Aulia Rahman saya nyatakan resmi dibuka. Saudara sudah siap untuk ujian? Sehat? Lahir batin? Silakan menuju ke mimbar panas di ujung sana. Selanjutnya saya persilahkan pada co-promotor untuk memperkenalkan promovendus kepada hadirin. Silakan Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Ikhwan MAG, co-promotor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Sidang dan yang saya hormati semua tim Dewan Penguji, ujian promotor, Saudara Profesor Itmam Aulia Rahman. Sebelum itu saya akan membacakan riwayat hidup atau biografi dari Saudara Promovendus. Nama lengkap adalah Itmam Aulia Rahman, tempat tanggal lahir Banyumas 6 November 1981, alamat rumah Tembok Luwung RT 021 RW 005, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Pendidikan atau riwayat pendidikan dimulai dari TK, SD, SME, kemudian MMA Al-Hikmah, kemudian MA Keagamaan atau MAK Al-Hikmah 1 Benda Sirampong Brebes, lulus tahun 2002. S1-nya Universitas Al-Azhar Mesir, lulus tahun 2013. S2 Magister Studi Islam, konsentrasi tafsir hadis, UIN Wali Songo Semarang, lulus pada tahun 2017. Dan tingkat doktoral atau S3 Doktor Studi Islam, konsentrasi ilmu Al-Quran dan tafsir, UIN Wali Songo Semarang. Pendidikan formalnya, pertama Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampong Brebes tahun 97 sampai 2005. Lalu pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji profesional oleh Dijen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak RI bekerjasama dengan UIN Wali Songo Semarang di Hotel DC Semarang. Yang ketiga, orientasi kader ulama atau OKU tahun 2020 oleh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Tengah, dan pelatihan pendampingan proses produk halal PPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak RI. Prestasi akademik, pernah mendapatkan nilai cum laude pada munaqasyah tesis yang berjudul Aktualisasi dan Pemaknaan Living Quran dalam Tradisi Kliwonan Santri atau Tauhidiyah Syekh Armia bin Kurdi Cikura Bojong. Saudara Promovendus juga pernah menyandang wisudawan terbaik di program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UIN Wali Songo Semarang tahun 2017. Di antara beberapa karyanya yang telah dihasilkan sangat banyak sekali. Di sini ada kisaran 17 yang ditulis di dalam disertasi ini. Saya tidak akan membacakan keseluruhan dari karya ini karena cukup banyak sekali. Tapi ada beberapa yang mungkin akan saya sebutkan, diantaranya adalah yang Internalization of Actualization of Nationalism Value in Jaya Tegal College Belief. Kemudian ada juga The Ethos of Materialism and the Challenge of the Global Recession Perspective of the Quran, Surah Al-Fajr, International Conference on Humanity, Education and Society. Kemudian yang terakhir ada Implementation of Rutherford Demythologizing Theory on the Stories in the Quran, volume 9 nomor 2 Sinta 2.
Mungkin itu yang bisa saya bacakan biografi dari Promovendus, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim penguji pada ujian kali ini. Yang pertama, Ibu Dr. Hajah Tri Wahyu Hidayati MAG, penguji eksternal dari UIN Salatiga di ujung sebelah kiri. Profesor Dr. Hajah Yuyun Afandi LCMA sebelahnya, yang sebelah kiri sana bagian ibu-ibu dan sebelah kanan bagian bapak-bapak. Ya. Kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Hashim Muhammad MAG di sebelahnya Bu Prof Yuyun. Kemudian Bapak Dr. Safrodin MAG sebelah kanan saya. Profesor Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi MAG, promotor sekaligus penguji, sebelahnya Pak Safrodin. Dan Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Ikhwan MAG, tadi co-promotor yang sudah membacakan biografi Promovendus. Sekretaris Sidang Profesor Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG sebelah kiri saya, dan Musa Hadi, saya sebagai Ketua Sidang. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, saya akan segera memberikan kesempatan kepada Promovendus untuk menyampaikan isi disertasi. Waktunya sangat terbatas, cuma 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Musa Hadi MAG selaku Ketua Sidang sekaligus penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG selaku Sekretaris Sidang sekaligus penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Hajah Tri Wahyu Hidayati MAG selaku penguji eksternal dari UIN Salatiga. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Hajah Yuyun Afandi LCMA. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Hashim Muhammad MAG selaku penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Safrodin MAG selaku penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi MAG selaku promotor sekaligus penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Ikhwan MAG selaku co-promotor sekaligus penguji, serta hadirin yang saya hormati. Dengan izin dan atas kesempatan yang diberikan, saya akan mempresentasikan disertasi yang berjudul Studi Komparatif Kisah-Kisah Al-Quran dalam Tafsir Faidur Rahman dan Tafsir Al-Manar, Analisis Demitologisasi Rudolf Bultmann. Para penguji yang saya hormati, penelitian ini berpijak pada urgensi kisah-kisah Al-Quran yang mencakup wilayah sangat signifikan, yakni lebih dari 1.600 ayat. Dominasi porsi kisah ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya menyampaikan doktrin secara kaku, melainkan menggunakan metode bercerita sebagai cermin reflektif bagi manusia. Namun masalah utama dalam diskursus akademik adalah adanya dominasi pemaknaan literal historis dalam tradisi tafsir klasik yang seringkali terjebak pada validitas fakta fisik dan akurasi kronologis semata. Pola pendekatan ini tercermin secara jelas dalam sejumlah karya otoritatif seperti halnya At-Tabari, Ibnu Katsir, dan juga Jalalain. Di era modern, pendekatan literal semacam ini menimbulkan tantangan serius karena seringkali berbenturan dengan sains dan juga rasionalitas. Jika hanya dipahami secara literal, pesan moral universal dan makna eksistensial kisah-kisah Al-Quran berisiko menjadi kabur, membeku, dan kehilangan dampaknya. Oleh karena itu, demitologisasi Rudolf Bultmann menjadi instrumen yang penting untuk diaplikasikan. Melalui strategi interpretatif ini, kisah-kisah Al-Quran
tetap terjaga fungsinya sebagai petunjuk yang hidup atau hudan serta sholih likulli zaman wa makan. Hadirin yang saya hormati, saya membandingkan dua kitab tafsir. Yang pertama adalah Tafsir Faidur Rahman, ditulis oleh Kiai Haji Soleh Darat pada awal abad ke-19, dan juga Tafsir Al-Manar oleh Syekh Muhammad Abduh beserta muridnya Sayyid Muhammad Rashid Ridho di awal abad ke-20 sebagai dua pendekatan yang kontradiksi. Pertama dengan sufistik dan yang kedua pendekatan rasional. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa demitologisasi tidak tunggal, melainkan memiliki pola yang beragam sesuai dengan konteks zamannya. Sejalan dengan itu, terdapat 3 pertanyaan yang dapat dirumuskan. Pertama, bagaimana komparasi proses demitologisasi kisah-kisah Al-Quran dalam kedua tafsir tersebut dalam kerangka Buttman. Yang kedua, mengapa pendekatan demitologisasi tersebut diaplikasikan dalam konteks penulisan masing-masing tafsir. Yang ketiga, apa kelebihan, kelemahan, serta implikasi kedua model demitologisasi bagi pengembangan studi tafsir kontemporer. Epistemologi sufistik oleh Faidur Rahman dan rasionalisme dalam tafsir Al-Manar, sikap terhadap supranatural cenderung akomodatif Kiai Soleh Darat dan reduksionis oleh Abduh dan muridnya. Peran budaya lokal, Kiai Soleh Darat menjadikannya sebagai mitra dialog, sementara Abduh menjadikan sebagai objek kritik. Yang keempat, sikap mufassir terhadap Israiliyat, Kiai Soleh Darat cenderung pragmatis, sementara di dalam Al-Manar lebih mengkritisi kisah-kisah Israiliyat. Yang terakhir, tipologi hasil demitologisasi untuk Faidur Rahman dualistik terintegrasi, sementara di dalam tafsir Al-Manar monolitik rasional. Dua tafsir ini menggali makna eksistensial karena kebutuhan zamannya. Kiai Soleh Darat di Jawa ingin mendekatkan wahyu ke masyarakat awam dengan bahasa lokal, sementara Abduh dan muridnya ingin membersihkan Islam dari takhayul, membangkitkan umat Islam atau yang disebut sebagai An-Nahdoh. Setiap model tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Faidur Rahman unggul dalam relevansi budaya, mudah diterima masyarakat tradisional, dan memiliki kedalaman spiritual namun akomodatif terhadap Israiliyat, sementara Al-Manar unggul dalam membebaskan nalar taklid, relevan dengan modernitas dan mendorong reformasi kolektif, namun reduksionis terhadap dimensi transendental, antagonistik terhadap budaya lokal. Dari temuan ini, saya merumuskan dua asumsi teoritis. Yang pertama, demitologisasi dalam studi Al-Quran memerlukan demitologisasi terbatas berbasis hermeneutic of recovery. Artinya unsur supranatural tidak dieliminasi, tetapi diakui realitas iman dengan tetap mempertahankan konsep kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, perbedaan proses demitologisasi mencerminkan perbedaan epistemologi, motif, dan mitra dialog penafsir. Namun tujuannya sama, menyajikan pesan naratif eksistensial yang relevan dan melawan reduksi mitologis akibat pemahaman literal yang sempit. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Saya hanya mengkaji jilid pertama Faidur Rahman karena keterbatasan akses, dan baru mengkomparasi dua kitab tafsir, sehingga hasilnya masih spesifik. Ke depan perlu penelitian-penelitian lanjutan untuk jilid-jilid berikutnya dan juga perbandingan dengan tafsir lainnya. Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi pesan penting bahwa kisah-kisah Al-Quran bukanlah narasi historis semata, melainkan wahana transmisi nilai-nilai transenden yang syarat akan pesan moral dan spiritual. Demitologisasi bukanlah pembongkaran mitos secara destruktif, melainkan upaya hermeneutis untuk menyingkap pesan eksistensial
di balik narasi suci. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan, masukan, dan koreksi dari seluruh Dewan Penguji untuk kesempurnaan disertasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Sidang dan juga seluruh Dewan Penguji ujian disertasi siang ini. Saudara Promovenus, dalam disertasi Anda menggunakan teori demetologisasinya Budman. Ya. Tentu tidak bisa dipungkiri, tidak terlepas dari teori demetologisasinya Budman itu kesan ada catatan di mana terkait sejarah Alkitab, ya, ada historical criticism terkait Alkitab. Artinya ada problem transmisi teks. Nah, sementara secara epistemologi transmisi Al-Quran itu mutawatir dan terjaga otentisitas lafal dan makna sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pertanyaan saya, bagaimana Anda menerapkan teori Budman ini ketika mengkaji Al-Quran? Izin menyampaikan bahwa penelitian ini secara eksplisit telah berulang kali menegaskan bahwa demitologisasi di sini hanya semata-mata sebagai pisau analisis, bukan sebagai klaim bahwa Al-Quran mengandung unsur mitos dalam pengertian yang negatif atau peyoratif. Namun kedua mufassir ini menerapkan metode Budman sebagai pisau analisis. Hal ini ditegaskan pada beberapa bagian disertasi saya, antara lain di bab 1 subbab G3, bahwa penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak mengklaim bahwa konsep demitologisasi Budman ini secara eksplisit ditemukan dalam kedua tafsir. Sebaliknya, kerangka ini dioperasikan secara eksternal oleh peneliti untuk membaca dan menginterpretasi strategi penafsiran. Di bab 2 disertasi saya juga menyampaikan sedikitnya 10 halaman yang mengulas secara panjang lebar tentang qososul haq atau kisah-kisah Al-Quran, dan saya menegaskan bahwa kisah-kisah tersebut sama sekali tidak ada unsur mit, tidak ada unsur mitos. Ini pula yang ditegaskan oleh Al-Quran, qososul haq atau inna hadza lahuwal qososul haq. Landasan teologis ini diperkuat oleh pernyataan antara lain di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, sehingga kebenaran kisah-kisah ini berakar pada statusnya sebagai wahyu ilahi ataupun kalamullah. Kesimpulan ini ingin saya lihat bagaimana panjenengan menerapkan misalnya di dalam ada berapa kisah yang didapatkan? 7 kisah. Ada 7 kisah. Misalnya kita ambil dari surah Al-Baqarah di 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Kemudian di sana juga kita temui ada fasurhunna ilaika tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an dan seterusnya. Bagaimana panjenengan menerangkan model demitologisasi yang diterapkan di Faidur Rahman dan juga di tafsir Al-Manar tentang apakah burung yang dimaksud di dalam ayat ini betul-betul dicincang atau seperti apa?
tolong dijelaskan di dua kitab tafsir ini. Silakan. Terima kasih. Untuk tafsir Faidur Rahman yang ditulis oleh Kiai Haji Soleh Darat, beliau memang mengakomodir kisah-kisah Israiliyat, sehingga apa yang ditafsirkan oleh beliau itu memang makna literal, tetapi beliau juga menghadirkan makna kontekstual. Artinya tafsir Faidur Rahman ini mengakomodir dua hal. Kalau dalam perspektifnya Anglican Wave, bahwa narasi-narasi kitab suci termasuk dalam hal ini adalah narasi Al-Quran atau kisah-kisah Al-Quran itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah original meaning atau yang disebut sebagai makna secara tekstual, dan yang kedua disebut sebagai independent meaning atau makna independen, makna kontekstual. Di dalam tafsir Faidur Rahman ketika menafsiri kisah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, memang Kiai Soleh Darat menyajikan secara tekstual, akan tetapi beliau juga menghadirkan independent meaning, yakni ini sebagai kerinduan manusia untuk mencapai derajat keyakinan yang kokoh. Liyatma'inna qalbi. Kemudian melalui penyaksian langsung kuasa Allah atas hidup dan mati. Sementara di dalam tafsir Al-Manar yang cenderung rasional, ini sedikit ada kontradiksi antara guru murid. Ketika Syekh Muhammad Abduh menafsirkan ayat ke-260 ini, beliau sampai kepada satu statement bahwa kita cukup mengimaninya saja. Artinya tidak perlu mengetahui kaifiyah bagaimana proses burung-burung tadi, apakah betul dicincang kemudian dibagi ke 4 penjuru mata angin atau tidak. Syekh Muhammad Abduh cukup mengimaninya saja. Akan tetapi ini cukup berbeda dengan apa yang disampaikan oleh muridnya Syed Muhammad Rashid Ridho. Syed Muhammad Rashid Ridho cenderung mengutip pendapat-pendapat yang lebih rasionalis, antara lain adalah pendapatnya Imam Abu Muslim bahwa kalimat fasurhunna ilaika thumma fasurhunna, redaksi fasurhunna itu bukan mengambil 4 ekor burung kemudian mencincangnya, kemudian setelah dicincang dibagi ke 4 penjuru mata angin, lalu dipanggil datang membentuk burung-burung tadi membentuk seperti semula kemudian datang. Tapi tidak, apa yang ditafsiri oleh Rashid Ridho mengutip Abu Muslim, burung-burung itu dilatih. Fasurhunna itu maknanya adalah ambil 4 ekor burung Nabi Ibrahim, kemudian dilatih sehingga burung-burung tadi cumbu atau mampu menuruti tuannya. Fasurhunna ilaika thumma da'uhunna ilaika ya'tinaka sa'ya. Ketika burung-burung itu sudah terlatih dengan baik, tentu akan sangat mudah memanggil burung-burung tadi. Ini adalah sebagai ilustrasi gambaran bahwa ketika umat manusia dihidupkan kembali oleh Allah, gambarannya semudah itu, karena hakikatnya seluruh umat manusia tunduk, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang Kiai Soleh Darat, kita mengenal ada 3 kunci penafsiran Syekh Kiai Soleh Darat itu, ada nasihat, isyarat, dan hakikat. Tentang 4 burung yang disebut di dalam surah Al-Baqarah 260 ini, isyarat apa yang digambarkan oleh Kiai Soleh Darat untuk menjelaskan makna sehingga itu mudah diterima bagi kita? Kiai Soleh Darat menggunakan pendekatan pendekatan yang mampu dipahami oleh konteks zamannya pada saat itu. Lokalisasi yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat
terhadap 4 burung itu antara lain adalah konsep penamaan burung yang tentu tidak ada di kitab-kitab tafsir yang lain. Beliau menjelaskan bahwa 4 ekor burung itu terdiri dari burung gagak, burung merak, burung garuda, serta ayam jago. Ayam jago ini masuk dalam kategori burung menurut atau unggas menurut Kiai Soleh Dara. Yang mana keempat ekor burung ini memiliki sifat-sifat negatif yang sepatutnya disembelih dalam tanda kutip ya. Sepatutnya dihilangkan dari diri manusia. Seperti halnya misalnya burung gagak cenderung sombong, burung merak, ujub dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran bagaimana manusia menyembelih dalam tanda kutip sifat-sifat negatif seperti halnya 4 ekor burung tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena 6 menit jadi disingkat. Siap, Prof. Yang kami hormati Ketua Sidang beserta Sekretaris, namanya sudah ma'ruf dan terkenal, masyhur. Promotor dan kopromotor, penguji eksternal dan penguji lain Prof. Hasim dan Dr. Safrudin. Promopenda, selamat, mabruk. Mas Itmam sudah sampai ke tahap ini, mudah-mudahan selamat juga. Amin, ketika keluar dari ruangan ini. Pangestu, Prof. Ya, judul Anda kan ini demit ya. Mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada demit. Untuk ketiga kalinya saya menguji demit ini. Ya, Anda memilih kisah ya. Dari judul ini kan Anda memilih kisah. Kenapa memilih kisah? Padahal sebetulnya ada yang lebih menarik, yaitu misalnya perempuan ataukah anak-anak. Nah, jawabnya nanti aja di akhir ya Mas. Oke, Prof. Supaya cepat. Kemudian Anda juga memilih objek materialnya Soleh Darat, Faidur Rahman dengan Almanar. Okay. Ya. Padahal kan beda bahasa, beda masa, beda cara, beda bi'ah. Berarti beda sehingga adam tawazun, kurang seimbang ketika mengkomparasikan. Nah, ini harus diperas. Maka Anda belajar menjadi pemeras. Siap, Prof. Pemeras kata. Baik, Prof. Bukan Pemeras masyarakat. Kemudian al-mulakhas, abstrak. Abstrak biasanya yantaliqu hadzal bahth, biasanya secara fisik. Oleh karena itu alangkah baiknya di sini ada istilahatul bahth fil lughatil arabiyyah. Khalfiyah ya. Khalfiyatu hadzal bahth gitu ya. Tayyib. Khalfiyatu hadzal bahth sotil Quran gitu aja. Tidak usah pakai ya nisbah karena supaya tidak ada tikrar. Oke. Sekarang saya mencolot ke yang terakhir. Benar apa enggak mencolot? Mencolot ke yang terakhir, paragraf terakhir. Nah, takmunu haddatsatu hadzal bahth. Biasanya haddatsah itu terkait dengan masalah finansial. Maka silakan Anda pilih jiddah haddatsahnya, jiddah atau ibtikar. Oke? Thayyib. Mudah-mudahan Bang Thayyibnya ada. Selanjutnya untuk latar belakang. Latar belakang silakan dipertajam problem akademik dan gapnya. Berikutnya tadi Anda menyebut Rudolf ya. Ini kenapa Anda memilih teorinya itu? Padahal kan ada juga yang Amerika Serikat, ada yang Swiss, bahkan ada yang Kunto ya. Kunto yang Indonesia. Berikutnya aina miftahul kalimah. Maksudnya ketika Anda melakukan penelitian kisah, apa miftahul kalimah yang digunakan? Situ kan ada hikayah ataukah riwayah atau israiliyah misal. Kemudian kaitannya dengan kajian pustaka. Kajian pustaka itu kan demit banyak. Kemudian yang kedua Faidur Rahman dan Almanar banyak. Nah, oleh karena itu apa syai'un jadidnya dari penelitian Anda?
Terakhir, khulasah. Dalam kesimpulan, yang jawaban rumusan nomor 3 jelas banget. Paragraf terakhir. Tapi yang kedua dan ketiga menjawab pertanyaan rumusan kedua dan ketiga ini yang perlu diperjelas. Saya hanya akan menjawab beberapa yang tadi disampaikan. Pertama, bahwa ini menurut saya fundamental, Prof, bahwa kajian antara tafsir Faidur Rahman dan juga tafsir Al-Manar, tafsir Faidur Rahman yang katanya adalah tafsir lokal, sementara Al-Manar itu tafsir global, itu adalah kajian yang sepadan, Prof, apple to apple. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa tafsir Faidur Rahman ini memiliki daya tarik. Kitab ini disinyalir mempengaruhi pola pemikiran Raden Ajeng Kartini, salah satu pahlawan nasional. Keterpengaruhan ini bisa dilihat pada surat menyurat beliau dengan temannya Stella Zihandelar yang oleh Abendanon. Di awal Anda mengatakan katanya seolah-olah fi syak fi qalbika. Dan alhamdulillah waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Penguji yang kami muliakan dan Saudara Itmam Aulia Rahman, selamat sudah sampai pada promosi ya, karena ini sekedar promosi gitu ya. Saya siapkan pertanyaan yang mudah-mudah. Siap, Prof. Ya, nanti kalau jamnya sudah selesai ya selesai gitu aja. Kajian sampai ini adalah komparatif kisah-kisah Al-Quran dalam tafsir Faidur Rahman dan Al-Manar, analisis demitologisasi Rudolf Bultmann. Jadi Bultmann ya, bacanya ya. Bultmann, Prof. Bultmann. Karena Jerman biasanya bacanya baik. Bultmann. Ya. Ini Bultmann ini ahli apa sebenarnya? Kok sampean pakai untuk mengkaji teologi Kristiani, Prof? Iya. Ahli. Nah, kalau dalam teologi Kristiani itu kan juga sama lah dengan di Islam itu ada aliran Jabariyah, Qadariyah. Nah, Bultmann ini alirannya apa? Kalau dalam kategorisasi MD Saleh Yakpar dalam artikel saya itu setidaknya ada 2 kategorisasi hermeneutik, Prof. Yang pertama adalah hermeneutika kerohanian, yang kedua hermeneutika keraguan atau yang oleh Paul Ricoeur disebut sebagai hermeneutic of suspicion. Bultmann ini berangkat dari kepercayaan terhadap teks sehingga masuk dalam kategori hermeneutic of kerohanian, Prof. Nah, dalam konteks hubungannya dengan demitologisasi ini apa kira-kira hubungannya dengan itu? Apa yang telah digagas oleh Bultmann adalah mengungkap makna eksistensial di balik narasi kitab suci. Untuk ini tentu konteksnya adalah Bible, Bro. Nah, bagaimana penerapannya ketika diaplikasikan terhadap tafsir Al-Quran? Tentu ini butuh modifikasi, dan disertasi saya ini menawarkan modifikasi berupa demitologisasi terbatas dengan batasan-batasan tetap mengakui kebenaran teks sebagai qososul haq, akan tetapi juga mampu menghadirkan independent meaning atau makna eksistensial di balik kisah-kisah tadi. Ya, jadi memang Bultmann ini teolog, tokoh filosof idola dia itu kan Martin Heidegger gitu. Heidegger gitu. Ya, si eksistensialis. Bisa nggak Anda kasih contoh bedanya penafsiran antara dua tokoh ini yang melakukan demitologisasi dengan tafsir lain yang tidak melakukan demitologisasi? Oke.
dominasi pemaknaan literal historis ini dilakukan oleh, mohon maaf, mufassir klasik, di antaranya tafsir At-Tabari yang disebut sebagai Ummut Tafasir. Bisa dicontohkan kasusnya? Seperti halnya ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat tentang transformasi manusia menjadi kera, kunu qiradatan khasiin, oleh mufassir klasik dimaknai transformasi fisik secara nyata, sehingga ada perubahan yang awalnya manusia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala bertransformasi menjadi kera. Ada juga ketika Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan tentang batu yang dibelah oleh Nabiyuna Musa alaihissalam. Idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Ini ditafsiri secara literal oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa batu ini bentuknya murabba, bentuknya kotak, kemudian besarnya itu karo sirojulin sebesar kepala manusia dan seterusnya. Itu bedanya dengan ini apa? Dari tafsir Faidur Rahman dan juga tafsir Al-Manar ini ada upaya untuk menghadirkan makna eksistensial dari kisah-kisah tadi. Sebagai contoh misalnya, ketika Kiai Soleh Darat menafsirkan wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, tentang kisah pembelahan laut, tentang kisah pembelahan laut. Kiai Soleh Darat menyampaikan bahwa ada di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir kepada hambanya ketika dalam kondisi yang dramatis dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan pada yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, yang saya hormati pula penguji eksternal, para penguji yang hadir pada kesempatan kali ini, dan promotor dan kopromotor yang juga saya hormati, dan tidak lupa saudara Promovendus Itmam Aulia Rahman yang pada kesempatan kali ini sedang mempertahankan hasil penelitian sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor ya. Selamat untuk saudara Promovendus ya. Membaca terhadap hasil penelitian saudara Promovendus, pertama kesan saya menarik ya. Yang kedua cukup berani karena mengangkat persoalan demitologisasi tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Cuma ketika saya membaca beberapa hal itu, kelihatannya topik yang termuat di dalam disertasi ini, khususnya tentang kisah-kisah, itu nampaknya kalau disebut mewakili kategorisasi dalam kisah itu kelihatannya belum. Kenapa? Karena di dalam kajian Quran itu kita kenal ada 3 kategorisasi kisah itu. Jadi pertama ada kisah-kisah yang terkait dengan para nabi terdahulu, kemudian kisah dakwahnya sampai interaksi para nabi itu terhadap para pengikut maupun mereka yang membangkang. Yang kedua ada kisah-kisah yang terkait dengan persoalan orang-orang yang bukan nabi, baik yang orang hebat, orang soleh maupun orang pembangkang. Dan yang ketiga adalah kisah yang terjadi pada zaman Nabi, termasuk pada Nabi sendiri. Sementara saya melihat kajian demitologisasi ini menjadi tidak fair, karena yang dikaji itu kisah-kisah tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kenapa Anda tidak berani mengkaji tentang kisah-kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad? Misalnya Isra Mi'raj. Beranikah saudara mengkajinya dari sudut demitologisasi? Ya kan?
Isra Mi'raj itu kan peristiwa yang mahal luar biasa. Coba bisa berikan semacam penjelasan ataupun argumentasi. Baik, kajian komparatif ini adalah dua tafsir otoritatif, tafsir Faidur Rahman dan juga tafsir Al-Manar. Keterbatasan penelitian ini, saya hanya mampu mengakses jilid 1 kitab tafsir Faidur Rahman, di mana jilid 1 ini hanya memuat 2 surat, yakni surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Baqarah. Kisah-kisah yang antara lain tentang Isra Mi'raj dan seterusnya tidak terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah ataupun surat Al-Baqarah. Yang kedua, bahwa kisah-kisah Al-Quran ini saya menggunakan kategorisasi yang digagas oleh salah satu orientalis, Angelika Neuwirth. Beliau concern mengkaji tafsir atau ilmu Al-Quran dan tafsir. Dalam kategorisasi Angelika Neuwirth, kisah Al-Quran atau narasi-narasi Al-Quran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah myth of heroic figure, yakni mitos atau kisah narasi tentang tokoh-tokoh heroik, meskipun menurut Angelika Neuwirth ini tidak semuanya masuk dalam kategorisasi tokoh yang heroik. Di dalam kisah-kisah itu kelihatannya belum. Tentu itu ya, kajian tersendiri, Bro, untuk penelitian selanjutnya. Baik, sekarang gini, saya mau tanya pada Anda yakin bahwa disertasi yang Anda tulis itu benar? Benar. Bisa dijamin benar gitu ya? Benar. Dimitologisasi itu benar. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya dimitologisasi terapkan terhadap ayat Subhanalladzi asra itu, bagaimana Anda melihat Isra-nya Nabi itu mitos? Atau kalau dilihat dari analisis tadi di mitologis, makna eksistensialnya seperti apa? Kira-kira seperti apa coba? Ada, kalau Kiai Soleh Darat ini karena mengakomodir baik original meaning dan juga independent meaning, tentu Isra-nya Nabi SAW tentu kalau dimaknai secara literal, beliau secara fisik dan ruhani betul-betul Isra dan Mi'raj. Terima kasih Pak Ketua dan seluruh Dewan Penguji. Saudara Promovendus, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara hingga sudah sampai pada tahapan yang paling akhir. Sudah banyak yang rontok sebelum sampai pada mimbar yang panas itu, ya. Jadi ada yang pingsan, ada yang bahkan meninggal. Jadi Anda masih sehat walafiat di situ, berarti saya ucapkan selamat. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah menyiapkan 50 pertanyaan, ya. 40 pertanyaan kelas ringan dan 10 pertanyaan kelas berat. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menanyakan satu saja. Jadi kalau Rosyid Ridho kemudian Muhammad Abduh itu kan saya tidak heran ya, karena memang dia hidup dalam tradisi kelompok modernis gitu ya. Jadi ketika dia menafsirkan ayat ini mutawaffika wa rafi'uka itu kan dia kemudian mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah meninggal. Kalau kita kan mengatakan, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan beliau diangkat di langit lapis kedua dan akan turun nanti menjelang kiamat untuk menghadapi Dajjal dan membunuh Dajjal. Tetapi Rosyid Ridho dan Muhammad Abduh mengatakan Isa sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Nah, tapi kalau konteksnya Kiai Soleh Darat yang saya rasa hidup dalam tradisi tradisional ya, tradisi tradisional, jangankan yang abad awal abad 20 yang orang-orang mufasir kita yang di abad yang sekarang ini itu masih punya banyak memiliki pemikiran-pemikiran yang tradisional. Nah, pertanyaan saya, bagaimana misalnya Kiai Soleh Darat itu mempertahankan original meaning ya, jadi makna asli dari ayat-ayat yang berkisah, yang ayat itu punya makna mitis ya, kemudian mistis ya. Bagaimana kemudian Kiai Soleh Darat itu melakukan demitologisasi dan demistifikasi? Adalah
kisah Ashabus Sabti tentang transformasi manusia menjadi kera akibat pelanggaran aturan agama yang sepatutnya di hari Sabtu dituntut untuk Sabtunan, bukan Jumatan, Bro, karena hari Sabtu, akan tetapi mereka melakukan apa yang disebut oleh Kiai Soleh Darat sebagai rekayasa legalistik atau helah, ya, melakukan akal-akalan terhadap hukum agama sehingga mereka bertransformasi secara fisik, betul apa yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat, tetapi ada ibrah di balik kisah tadi bahwa manusia dalam bentuk apapun tidak boleh melakukan rekayasa legalistik atau helah. Yang kedua terkait inni mutaufika, saya juga mohon izin mengutip artikel Prof. Ahmad Arif Junaidi di jurnal Teologia. Tentu ini ada di tafsir Faidur Rahman jilid 2, Prof, yang mana saya belum mampu mengakses itu. Saya juga sudah coba hubungi Kopi Soda, tetapi dari pihak Kopi Soda memang belum merilis yang jilid 2 itu, Prof. Begitu. Selanjutnya saya serahkan pada ko-promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Ikhwan MAG. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketua sidang dan yang saya hormati semua tim Dewan Penguji, khususnya adalah Promovendus, Itmam Aulia Rahman dan juga para hadirin yang hadir di ujian promosi doktor ini. Saya hanya akan menegaskan kembali terkait tentang judul, ya, judul, dan ini nanti menjadi inti dari atau yang sifatnya sangat substantif menurut saya. Dulu judulnya adalah demitologisasi, yang saya ingat itu demitologisasi kisah Al-Quran, ya, kajian perbandingan antara tafsir Faidur Rahman dan tafsir Al-Manar. Lalu kemudian setelah dilakukan saran-saran berubah menjadi studi komparatif kisah-kisah Al-Quran dalam tafsir Faidur Rahman dan tafsir Al-Manar, analisis demitologisasi Raudhah Buttman. Judul ini pun menurut saya masih mengesankan adanya adanya kesalahpahaman nanti. Oke. Ya, karena apa? Istilah misalnya di sini itu analisis demitologisasi Raudhah Buttman itu seolah-olah menimbulkan kesan bahwa penulis atau Promovendus menerapkan teori Buttman secara penuh. Itu kalau kita membaca judulnya. Ya, padahal di kesimpulan atau di abstrak saya membaca Anda menggunakan atau mengajukan konsep baru yang Anda sebut sebagai demitologisasi terbatas. Nah, problemnya adalah apakah penelitian ini menggunakan teori Buttman, ya, secara penuh tadi, atau Anda melakukan kritik ataupun berusaha untuk melakukan revisi terhadap teori Buttman. Itu yang pertama. Yang kedua, di ujian tertutup dulu saya mengatakan bahwa problem terbesar disertasi ini adalah penggunaan istilah demitologisasi, kan gitu. Nah, setelah saya berusaha untuk mencari jawaban terkait tentang ini, kayaknya disertasi ini juga belum memberikan jawaban yang tuntas. Kita tahu tadi sudah dibahas di awal bahwa demitologisasi Buttman itu dibangun untuk kitab suci Bible. Yang kedua, konteksnya adalah Kristen. Yang ketiga, problem mitologinya adalah terkait tentang perjanjian baru. Sementara Al-Quran yang Anda bahas dalam hal ini adalah kisah-kisah Al-Quran, itu memiliki status ontologis yang berbeda dengan Bible. Iya, Al-Quran itu kalamullah. Kemudian pertanyaannya adalah apakah konsep mitos menurut Buttman itu, ya, kompatibel untuk diterapkan terhadap kisah Al-Quran. Nah, oleh karena itu saya mengajukan judul baru, mungkin kalau bisa disetujui, yaitu kisah-kisah Al-Quran dalam tafsir Faidur Rahman, kemudian dan tafsir Al-Manar, kajian komparatif dalam perspektif, bukan analisis demitologi, dalam perspektif demitologi Raudhah Buttman. Sehingga
demitologisasi tadi tidak dilakukan secara penuh, tetapi sebagai sebuah, mungkin Anda bisa melakukan kritik yang kemudian mengajukan demitologisasi terbatas itu. Terima kasih. Saya telah berkali-kali menegaskan bahwa istilah demitologisasi ini hanya sebagai pisau analisis, Prof. Hanya sebagai pisau analisis, bukan sebagai klaim bahwa Al-Quran itu mengandung mitos. Ini sedikitnya pada halaman 55, 56, 148, 159, 163 bahwa demitologisasi ini adalah sebagai alat analisis saja. Yang kedua, secara keseluruhan di bab 2 dari ujian tertutup kemarin, saya telah merevisi cukup banyak di bab 2-nya. Saya memasukkan sesuai dengan arahan dari Ibu Dr. Triwahyu tentang qasas atau kisah-kisah Al-Quran secara tegas bahwa Al-Quran tentu adalah qasasul haq, ya, tidak mungkin ada unsur myth di dalamnya, sehingga demitologisasi ini hanya sekedar sebagai alat untuk menganalisis saja. Yang berikutnya mungkin akan lebih menguatkan apa yang dulu pada semester 1 tahun 2023 pada mata kuliah hermeneutika Al-Quran dan Hadis. Ketua Sidang Prof. Musa Hadi dulu menyampaikan bahwa sesuatu yang statis itu tidak mungkin mampu mengontrol sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang statis seperti halnya Al-Quran, Hadis itu dalam bahasa beliau sebagai tanahiyan nusus. Sudah selesai secara redaksi. Demitologisasi ini menjadi bagian dari upaya untuk merespon dan menghidupkan pesan teks Al-Quran sesuai dengan kebutuhan zamannya, sehingga solih likulli zaman wa makan. Begitu, Prof. Dr. Haji Musa Hadi MAG, promotor, co-promotor, para penguji dan ibu penguji eksternal yang kami hormati, Promovedus Mas Itmam Aulia Rahman. Ya, Prof. Saya lihat tadi tenang, bersahaja dan luar biasa. Walaupun tadi co-promotor kayaknya mau menghabisi di detik terakhir, tapi ternyata membanggakan. Jadi saya lihat ketenangan Mas Itmam ini bisa ganti namanya jadi bukan Itmam tapi Tamam gitu ya. Pangestu, Bro. Ya, saya pertanyaan sedikit aja karena ini promosi doktor ya. Hikmah dan manfaat dari disertasi Promovedus apa? Kajian komparasi ini. Yang pertama bahwa kajian terhadap kisah-kisah Al-Quran dalam tafsir Faidur Rahman dan tafsir Al-Manar ini menunjukkan ada pola-pola demitologisasi yang bisa diterapkan dalam kajian Al-Quran yang lain. Yang kedua, saya kira ini yang lebih urgent untuk disampaikan, bahwa kajian antara tafsir Faidur Rahman yang bersifat lokal itu ternyata sepadan dengan kajian yang bersifat global. Ini Oke, Promovedus luar biasa ya. Tadi ada kata kunci yang saya dengar. Kitab tafsir Faidur Rahman adalah tafsir lokal setara tafsir global gitu ya. betul, Bang. Di antaranya ya. Oke. Yang terakhir, biar tidak lama-lama. Kelemahan dari disertasi Promovedus apa? Yang pertama, kajian ini hanya terbatas pada tafsir Faidur Rahman jilid 1. Yang kedua, Mengapa baru jilid 1? keterbatasan akses, Prof. Saya sudah mencoba mencari jilid-jilid berikutnya, tetapi karena ini adalah manuskrip tentu sulit untuk mendapatkan yang jilid-jilid berikutnya. Dan sependek yang saya tahu, tafsir Faidur Rahman itu tidak ditulis sampai selesai, Prof. Hanya sampai, kalau tidak salah, surat Ali Imran kalau tidak salah, Prof. Yang di jilid 2-nya. Jilid pertama hanya Fatihah sampai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sampai tuntas. Kitab tafsir ini yang boleh jadi secara berbeda ya, dari satu sisi sofistik, yang kedua rasional.
Untuk penelitian selanjutnya tentu ada peluang, ada potensi untuk meneliti kitab-kitab tafsir yang juga sepadan atau apple to apple dengan pendekatan yang berbeda. Ya, terima kasih, bagus, luar biasa, tepuk tangan untuk Prof. Fenris. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Sidang. Gimana rasanya? Siap, Prof. Sudah agak plong. Pengen minum tapi nggak berani, Prof. Saya baru mau memberi kesempatan Anda untuk minum. Oh, nggak Prof. Karena jangan sampai ada cerita promosi dokter dehidrasi. Gitu. Silakan minum dulu. Sambil berdiri nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju garis finish dokter semakin dekat ya. Tinggal satu penguji lagi. Siap, Prof. Oke. Saya bertanya yang ringan-ringan saja. Jadi Anda ini, Prof. Fenris ini menggunakan teori-teori hermeneutika untuk tafsir Al-Quran, ya kan? Iya, Prof. Sudah dipertimbangkan masak-masak dulu? Sampun, Prof. Enggak takut? Takut sama Prof. Nur Ikhwan tapi tadi sudah didukung. Takut maksudnya nggak takut nanti dituduh mendistorsi iman gitu? Tidak, Prof. Tidak. Enggak. Saya murid panjenengan. Oh iya, oh gitu. Loh kalau saya sih seneng karena ini disertasi yang merupakan wujud dari paradigma pengembangan Unity of Science. Pengetahuan di UIN Wali Songo Semarang, Unity of Sciences. Salah satunya adalah terhadap ilmu-ilmu keislaman kita melakukan proses humanisasi. Salah satu proses humanisasi itu adalah menggunakan the tools of analysis atau approaches yang selama ini digunakan di dalam social sciences and humanities, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan kontemporer atau modern itu. Oke, pertanyaan kedua. Jadi nggak takut ya tadi ya? Betul, Prof. Nanti kalau ada yang menuduh Anda ini mendistorsi iman, jawaban Anda apa? Di disertasi saya sudah sampaikan bahwa ini kisah-kisah Al-Quran di bab 2 adalah qasasul haq. Saya bukan mendistorsi tentang kisah-kisah ini, Prof. Oke, ya. Yang berikutnya, pertanyaan saya lagi begini. Kan Anda ini setelah mengkomparasikan dua tradisi tafsir yang berbeda, yang satu itu Arapegon, tafsir Jawa menggunakan Arapegon, yang satu Arab asli, ya, karena Mesir ya kan? Iya, Bro. Dan dalam ilmu hermeneutika, salah satu yang hendak diselesaikan dalam tanda petik itu adalah soal distansi, soal jarak. Jarak itu baik jarak time maupun jarak space, jarak zaman maupun jarak makan. Kalau saya seringkali bilang, kaidah yang paling saya suka itu adalah fi kulli makan. Itu paling suka saya. Siapa? Paling suka kaidah itu. Nah, ketika Anda sudah melakukan proses komparasi, Anda kira-kira menemukan apa terkait dengan distansi atau jarak antara tafsir Faidul Kabir yang Indonesia, Faidur Rahman yang Indonesia, Jawa, dengan Al-Manar yang itu Mesir. Anda nemukan enggak? Bagaimana Kiai Soleh Darat mengakomodir kisah-kisah Israiliyat dengan baik tanpa menjadikan kisah-kisah tadi sebagai hal yang berhenti di situ. Artinya Kiai Soleh Darat tetap melakukan lompatan pemikiran sehingga ada makna baru atau independent meaning dari setiap kisah-kisah yang ditafsirkan oleh beliau. Itu pula juga yang disampaikan oleh Al-Manar tentu. Al-Manar memang pendekatannya rasional. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari dua tafsir ini, kalau ukurannya
teori demitologisasinya Bultmann, mana yang lebih berani melakukan demitologisasi? Almanar, Prof. Almanar. Oke, sekarang kalau Pak Itmam kira-kira di mana posisinya? Artinya lebih condong ke Almanar atau Faidur Rahman? Saya lebih condong ke Faidur Rahman, Prof. Bukan saya akan konstruksi versi saya sendiri gitu, enggak? Dengan bisa. Oke. Kalau jawabannya mau konstruksi sendiri ya, sekarang saya kasih tantangan. Baik. Jadi gini, kalau kita baca surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau itu digunakan hermeneutika demitologisasi, itu Anda loh ini memaknainya gimana? Yang pertama menghadirkan makna original meaning, ya, bahwa secara teks memang seperti itu. Yang kedua menghadirkan makna baru dengan yang disebut sebagai independent meaning atau yang dalam bahasa ulumul Quran disebut ibrah, Prof. Ya. Dua hal. Gimana maknanya? Yang pertama tentu sesuai dengan teks tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip menghujani dengan min sijil. Bukan sijilnya rudal itu. Ya. Yang kedua tentu menghadirkan makna baru dan ini butuh proses, Prof. Oh, butuh proses. Nggak bisa instan langsung di sini. Belum sampai mufasir, Prof. Oh, masih begitu. Katanya tadi mau mengkonstruksi sendiri. Oke, dan Anda diselamatkan oleh waktu, Prof. Waktu. Dan jujur ya, ini jujur nih, gayamu menjawab itu memang layak doktor ya. Terima kasih. Ujian promosi doktor selesai. Ketua sidang men-skor ujian promosi doktor untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan rapat yudisium. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, juga tentu memberikan waktu untuk berdoa lebih intensif. Dengan ini ujian promosi doktor atas nama Saudara Itmam Aulia Rahman diskors. Ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi doktor dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang membuka kembali ujian promosi doktor. Ujian promosi doktor atas nama Saudara Itmam Aulia Rahman dinyatakan dibuka kembali. Silakan petugas menjemput promovendus. Ketua sidang memberitahukan hasil ujian promosi. Saya akan sampaikan hasil ujian promosi ini. Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 13.30 sampai 15 telah dilaksanakan ujian terbuka disertasi program doktor atas nama Itmam Aulia Rahman, nomor induk mahasiswa 23090 290005 dengan judul disertasi
studi komparatif kisah-kisah Al-Quran dalam tafsir Faidur Rahman dan tafsir Al-Manar, analisis demitologisasi Rudolf Bultmann, dengan hasil nilai rata seluruh penguji 3,93 A. Dan disertasi yang bersangkutan dinyatakan lulus. Yudisium promosi doktor pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 13.30 sampai 15 telah dilaksanakan yudisium promosi doktor mahasiswa dengan nama Itmam Aulia Rahman, nomor induk mahasiswa 23090290005, program studi Islam. Dengan hasil yudisium yang bersangkutan dinyatakan lulus program doktor. Dengan indeks prestasi ini setelah diakumulasi, digabungkan semua dengan nilai pada saat seluruh proses studi ya, digabungkan semua dengan indeks prestasi kumulatif atau UPK 3,81 dan predikat kelulusan cum laude atau istimewa. Oleh karena itu kepadanya diberi gelar doktor dalam bidang studi Islam dan merupakan doktor yang ke-427 yang telah diluluskan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selamat dan terima kasih. Penyerahan ijazah. Ketua Sidang menyerahkan ijazah kepada Dr. Itmam Aulia Rahman LC MSI. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Sidang dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan pesan-pesan pengelepasan doktor baru oleh promotor yang terhormat Profesor Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi MAG. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Musadi MAG, Dewan Penguji, kemudian para tamu undangan, dan wabil khusus kepada Saudara Dr. Itmam Aulia Rahman. Wah, Saudara Dr. Itmam Aulia Rahman sudah sampai pada tahapan akhir dari studi yang mungkin sangat melelahkan. Saya baru tahu kira-kira 2 minggu yang lalu bahwa UIN Wali Songo program doktornya itu ternyata dititeni angel metune, angel luluse gitu. Jadi kalau sudah kadung masuk itu lulusnya susah gitu. Ketika saya tahu dari seorang kawan saya yang menjadi pejabat di Kanwil ya, ketika saya bilang sampean kok ndak kuliah S3, ndak ambil S3, nyanu kuliah di Wali Songo, aku rak wani nek Wali Songo Pak, lha ngopo? Angel metune. Cari yang lain. Dia bilang kalau yang lain di Jawa Tengah ini bahasa dia itu, jadi ibaratnya wedhus dicancang ki iso lulus, tapi nek Wali Songo angel gitu. Jadi karena itu ya Saudara Dr. Itmam Aulia Rahman sudah sampai pada tahapan ini, tentu saya ucapkan selamat ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Rektor ya, selamat atas salah satu dosennya bisa lulus di program Doktor UIN Wali Songo Semarang, dan selamat juga untuk transformasi kelembagaan ya, dari institut ke universitas. Kepada Pak Ketua Yayasan Pak Kiai Badruddin ya, kemudian kepada anak dan istri tentu saya ucapkan selamat ya, kemudian kepada mertua dan orang tua ya, itu saya ucapkan selamat juga bahwa keluarganya itu sudah menjadi doktor hari ini. Saya kemudian karena waktunya dibatasi ya, jadi yang tentu saya berpesan kepada Mas Itmam, jadi doktor itu ya bisa menjadi berkah tetapi juga bisa menjadi laknat. Berkah itu kalau kita bisa menggunakan gelar doktor itu untuk kepentingan kebaikan kita, keluarga kita gitu kan. Tapi kalau kemudian bisa menjadi laknat kalau kita kemudian lali, jadi kita kepleset, maka kemudian justru awal
menjadi dokter itu justru itu awal kehancuran kita. Kadang-kadang banyak orang yang ketika dia menjadi dokter kemudian lupa sama keluarga, lupa sama anak-anak, dan golek ane sing ora-ora kan. Maka saya pesan ya, jadikan gelar dokter itu sebagai sarana untuk membahagiakan anak dan istri. Jangan sampai lupa kepada mereka. Apalagi juga untuk kepentingan keluarga dan macam-macam, juga kepentingan institusi. Jangan lama-lama, habis ini nanti sampean langsung banyak nulis dan kemudian nanti naik ke pangkatannya diurus ya, nanti kemudian nulis di Scopus, nanti kemudian ke guru besar, biar nanti IBN University, namanya IBN University. Itu nanti tambah keren ya. Kalau punya tulisan-tulisan Scopus yang banyak, dosen-dosen menghasilkan tulisan Scopus yang banyak, saya rasa nanti akan bisa ngangkat IBN University dalam ranking di level global, di level internasional. Dan yang kedua, tentu saya hanya ingin mengatakan bahwa dokter itu sebenarnya ya hanya saja, jadi bukan apa-apa, jadi jabatan, kekuasaan, ya, kemudian harta kekayaan, gelar akademik itu bukan apa-apa. Jadi kalau kemudian kita lupa, nanti kasihan kita. Maka ibarat orang padi gitu ya, padi itu makin lama kan kalau ketika sudah berhenti itu makin menunduk ya. Jadi jangan kemudian justru jadi sombong ketika kita kemudian bergelar doktor. Wa fauqa kulli ilmin alim. Di atas langit masih ada langit, di atas orang yang pintar masih ada orang yang sangat-sangat pintar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi selamat kepada saudara Dr. Itmam Aulia Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan dari Ketua Sidang yang terhormat Profesor Dr. Haji Musyahadi MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabihi wa mawalah ma ba'd. Yang saya hormati Profesor Ahmad Arif Junaidi, promotor, Profesor Prof. Hashim Muhammad, dan juga Bapak Dr. Safrodin. Juga yang sangat saya hormati para sesepuh IBN, Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, seluruh keluarga dan supporter yang sangat banyak nih. Dan ini saya rasa tulus, tanpa bayaran. Dan juga ini yang harus saya sebut, Bapak Dr. Ini pertama nih keren nih, Dr. Itmam Aulia Rahman LC MSI, dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pesan-pesannya lebih mengekspresikan diri bukan sebagai profesor tapi sebagai mursyid thariqat. Ya, tolong sedekah cakep gitu ya. Bertemu teman dari kalangan bergengsi, diajak makan di restoran menunya Caprica. Dr. Itmam Aulia Rahman perlu kita apresiasi karena berani membahas tafsir Al-Quran dengan teori hermeneutika. Masih ada 6 lagi nih. Tak hati-hati bentor terperosok ke embong, setelah salib menyalip dengan sengit. Meski sudah doktor janganlah sombong, karena di atas langit masih ada langit. Ini syarahnya, tadi pesannya promotor, syarahnya ini. Traktor bekerja bikin terowongan, waktu mepet deadline dikejar. Meski doktor telah ada di tangan, tetapi jangan pernah berhenti belajar. Ini juga syarah dari pesan yang terakhir tadi itu, untuk segera gaspol, rempol, bisa segera profesor. Nah, kalau ada tambahannya cuma beberapa poin. Yang pertama, tentu kesuksesan
Pak Dr. Itmam Aulia Rahman ini bukan kesuksesan yang mandiri. Kesuksesan ini ada banyak keringat, doa, bahkan mungkin cucuran air mata di malam hari ketika bertahajud, yang kemudian semua bekerja secara sistemik untuk membuat Dr. Itmam Aulia Rahman mencapai gelar doktor. Termasuk di dalamnya tentu ya ada dosen-dosen, guru-guru mulai dari TK sampai sekarang, sampai dosen-dosen, wabil khusus promotor dan co-promotor, wabil khusus lagi rektornya. Ya kan, ikut berkontribusi. Maka doakan semua orang yang berkontribusi itu memperoleh kehidupan yang berkah. Ini juga seperti bukan rektor tapi mursyid tarekat juga ini. Ya. Jadi semoga berkah. Dan juga saya menggarisbawahi lagi, ada beberapa hal yang bisa bikin kita lebih buruk. Contohnya itu undangan-undangan pengajian. Itu kadang-kadang nek wis dokter arep ngundang rawani karena deloki bayarannya mesti dhuwur gitu. Nah, tapi tidak apa-apa, yang penting pesannya adalah gunakan ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang kedua, jangan lupa jaga nama baik alma mater UIN Wali Songo Semarang. Kalau ini pesan rektor, kalau ini jaga nama baik alma mater UIN Wali Songo Semarang. Dimanapun Anda berada, tidak bisa dihapus bahwa Anda adalah alumni UIN Wali Songo Semarang. Itulah sebabnya maka kalau ada hal-hal yang baik, kabarkan. Kalau ada hal yang buruk, kabarkan ke kami saja, nggak usah ke yang lain-lain. Itu moto rumah makan Padang. Nah, itulah sebabnya maka sekali lagi kita doakan semuanya agar Pak Dr. Itmam Aulia Rahman ini betul-betul menjadi doktor yang soleh, baik, lahir batin, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Itmam Aulia Rahman LC MSI. Selamat juga kepada seluruh keluarga. Selamat juga kepada seluruh keluarga besar dari IBN University dan yang hadir di arena ini. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Badruddin MSI, Ketua YPPPI. Kemudian juga Associate Profesor Dr. Haji Saifuddin MA, Rektor Universitas Islam Bakti Negara Tegal dan Sivitas Akademika. Kiai Haji Muhammad Tasrifin Salim, SHI, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Adalah Jatinegara. Ingkang pundi piyantunipun, nggih matur suwun Pak Yai. Haji Abdul Latif, pemilik Salma Gucci Resort. Ingkang pundi. Nggih, matur suwun. Kalau ngundang kami juga bisa, boleh Pak. Ya bayar penuh enggak apa-apa, apalagi kalau dapat diskon. Orang tua Bapak Mukhtarom dan Ibu Munginah, ingkang pundi, selamat. Mertua Ibu Nyai Hajah Azimatun Nikmah, selamat Bu Nyai. Juga istri tercinta ini Ibu Naili Zakiyah S, Psikologi, dan anak-anak. Alhamdulillah. Margareta Rahmat, Ketua DPC Potanesia Kabupaten Tegal. Dr. Zaki Mubarak MSI, perasaan saya nggak kenal dengan ini ya. Alam UIN Wali Songo wilayah Tegal, dan keluarga besar Kiai Haji Muharram Hasan, keluarga besar Bapak Muhtarom, dan semua para supporter yang luar biasa. Akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ujian promosi Doktor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atas nama Saudara Dr. Itmam Aulia Rahman LCMSI ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,
Ujian promosi doktor atas nama saudara Dr. Itmam Aulia Rahman LC-MSI dinyatakan ditutup. Upacara selesai. Dr. Itmam Aulia Rahman LC-MSI foto bersama